mlebu kuade tapi bojone ndak ono, mlebu swarga tapi ndak kepethuk pi Kanjeng Nabi. Padha bi wong kemantenan mboten kepethuk kalih kemantene nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadratal ulama al-abajil wa khusus bidzikri al-habib Alwi bin Abu Bakar al-Muhdar, juga Habib Ahmad dan Habib Abdurrahman. Tak lupa juga Ustadz Samsul Hadi dan Ustadz Alim selaku konsultan manajemen Pondok Pesantren Al-Islah. Juga tak lupa Ustadz Ridwan, ada juga para asatidzah, Ustadz Abdillah selaku pembimbing qiraah di pondok ini yang tadi suaranya sangat merdu sekali, menyayat hati. Mudah-mudahan menjadi barokah untuk kita semua. Para hadirin hadirat, para santri, santriwan, santriwati Pondok Pesantren Al-Islah, juga para santri dari Denok Santri Habib Alwi yang saya cintai. Tak lupa juga vokal dari Pondok Pesantren Langitan yang tadi sempat kesasar ke Malang. Keliru ambil arah di tol, hanya nyampe di Malang kembali dan alhamdulillah nyampe di Al-Islah. Semoga jerih payah beliau jauh-jauh dari Tuban Langitan ke sini sebagai bukti rasa cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nanti dikumpulkan dengan kita juga di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW di surganya, Allahumma amin. Para hadirin, para santri, saya tidak mengira sebanyak ini yang datang. Saya cukup kemarin itu gebyar santri dengan Habib Alwi. Ternyata alhamdulillah ibu-ibu itu sampai keluar, bapak-bapak juga sampai ke masjid. Alhamdulillah tadi diawali dengan rahmat oleh Allah, rintik-rintik hujan. Tapi alhamdulillah oleh Allah diberhentikan sebagai bentuk mungkin supaya kita lebih banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena acaranya diberi terang. Semoga ini pun sebagai tanda bahwa Pondok Pesantren Al-Islah ke depan lebih terang benderang, Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, kalau cerita tentang maulid, kalau ada orang mengatakan itu tidak ada dalilnya, itu bid'ah, itu kafir, neraka, itu kalau saya pahami karena ngopinya masih kurang jauh. Paham nggih? Di Quran itu ada, di hadis juga ada. Kalau orang mengatakan ndak ono di Quran, mungkin karena ngajinya kurang lama. Betul, ada, gena di Al-Quran. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan mendapatkan anugerah dan rahmat dari Tuhannya, maka dengan anugerah dan rahmat itulah bergembiralah. Kula jenengan angsal rahmat diutus, diperintah untuk bersenang-senang. Falyafrahu. Duwe anak loh dikongkon seneng-seneng, nggih napa nggih Bu?
Padahal anak itu durung mesti. Kadang-kadang gede ngelama. Kadang-kadang gede menyakiti orang tua. Itu pun diperintah untuk bersenang-senang dengan mengadakan walimatul akikah. Itu sebagai bentuk senang-senang. Duwe bojo, dikongkon senang-senang mengadakan walimatul urus. Nggih, duwe bojo maneh ngenteni sik. Ngenteni. Lek kirane ndak taruh mbek bojone ya ndak apa-apa. Kudu seneng-seneng. Tapi kalau kiranya tarung dengan bojo pertama, ojo. Niku. Dikongkon seneng-seneng. Duwe omah dikongkon seneng-seneng mengadakan tasyakuran. Nggih. Disuruh bersenang-senang apabila dapat rahmat dan anugerah dari Gusti Allah. Mana ada anugerah yang lebih besar dari diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Berarti dilahirnya Kanjeng Nabi Muhammad itu sebagai anugerah yang paling besar yang patut kita bersyukur, bersenang-senang dengan kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad. Abu Lahab yang jelas musuhnya Allah, musuhnya Kanjeng Nabi, itu kalau hari Senin diberi rasa dingin oleh Allah. Neraka niku adem. Jempolan tangan kanannya keluar susu. Lek sampean kepingin semrap itu ada di tafsir Jalalain surat Tabbat Yada Abi Lahab. Di sana diterangkan bahwa Abi Lahab niku dipun paringi adem dinten Senin metu susune. Mek mergo pernah merasa senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Kanjeng Nabi lahir, Abu Lahab sebagai pamannya, saudara dari Sayyid Abdullah, diberi kabar oleh seorang perempuan namanya Suwaibah. Ponakane sampean lahir, Abu Lahab. Saking senengnya Suwaibah yang budak itu dimerdekakan oleh Abu Lahab dan disuruh menyusui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking senenge akhirnya Abu Lahab saben Senin dipun paringi adem metu susune. Ya opo lek sing seneng potongane kula sampean. Bagaimana kalau yang cinta yang senang kepada kelahiran Nabi itu kita umatnya. Kita yang mencintai Kanjeng Nabi. Saya yakin musuhnya dike adem, apalagi pencintanya, apalagi umatnya. Allahumma amin. Besok itu kita bareng sopo, Bu. Binjang kita teng akhirat bareng sinten. Riyen nate wonten tiang namine Sauban. Sauban niku asale lemu, tapi suwe kuru. Kuru tambah suwe tambah kuru. Ditangleti mbek Kanjeng Nabi, "Ya Sauban, sampean kok kuru? Apa sampean loro?" Boten Kanjeng Nabi. Biasa wong kena kencing manis niku tambah suwe tambah kuru, nggih. Kanjeng Nabi tanglet jawabannya boten. Lapa sampean kok sampai kuru? Nggih Kanjeng Nabi, krana kula boten kiyat pisah kali panjenengan. Saben kula ninggalaken panjenengan kula mesti kepingin ndang petuk kali panjenengan. Kepingin ndang kepanggih kali panjenengan ngantos kula damel kurus koyo ngeten niki. Wong niku lek cinta nomale cintai wedi nggih niku dipun paringi kurus. Cuma lek teng donya Kanjeng Nabi kula kangen panjenengan, kula saged pados panjenengan teng masjid, kula saged pados panjenengan wonten teng dalem panjenengan. Tapi ingkang kula tangisi Kanjeng Nabi ngantos kurus koyo ngeten niki, kula kuwatir binjang teng akhirat. Lek kula mlebu neraka Kanjeng Nabi, jelas kula boten bakal kepethuk kali panjenengan. Kali mular Sauban. Lek kula mlebu swarga Kanjeng Nabi, jelas boten mungkin kepethuk panjenengan. Keranten derajat panjenengan jauh lebih tinggi daripada derajat kula. Contone panjenengan padha-padha di dunya, aja di dunya padha-padha di Indonesia. Tahu kepethuk presiden?
Nate kepethuk padha dik donya cuma krana beda pangkat boten kepethuk. Niku sing ditangisi Sauban. Kalau aku masuk surga ya Rasul, aku tidak mungkin bertemu dengan engkau karena engkau di atas derajat yang tinggi, aku di derajat yang rendah. Apa kata Nabi? Antama man ahbabta ya Sauban. Kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan kita semuanya Allahumma amin. Kula boten kate cerita banyak tentang kelahirannya, justru kula kepin cerita tentang menjelang kewafatannya. Lan opo Kanjeng Nabi kok boten diholi? Nggih napa nggih? Menawi ulama kok diholi. Nabi justru yang diperingati hari kelahirannya, krono lahir Kanjeng Nabi niku empun mesti, visi misinya pasti. Nggih niku bekto akhlak lan bekto rahmat kangge umate. Lahir pun mesti apike, mesti nyelametno nang wong liya. Beda liwat wong biasa. Lek wong biasa ana ulama boten langsung diselamati lahir, sik ngenteni. Umpama dadi ulama, lulus napa boten dadi ulama. Sebab ada orang yang gagal jadi ulama. Tengah-tengah dadi ulama, melok dadi politikus. Urung ndak dadi ulama. Krana boten lulus dadi ulama, boten diholi. Kalau lulus jadi ulama sampai wafat pancet ngemong umat, sampai wafat pancet ngemong santri, sampai wafat pancet membimbing umat, maka ketika mati diholi oleh umatnya. Berarti lulus jadi kiai, lulus jadi habib, lulus jadi ulama. Apa ada ulama yang tidak lulus? Ada. Dulu namanya Bersiso. Yang satu namanya Bal'am bin Bawra. Mati sul khotimah. Kiai Hamid diholi karena lulus. Habib Soleh diholi, lulus. Habib Ja'far Pesuruan bin Syekhon, lulus. Mbah Maimun dan seterusnya, termasuk Kiai As'ad Samsul Arifin Situbondo, diholi. Karena jadi ulama lulus. Kadang-kadang ojo umat sing ngoholi, anake lo ndak ngeholi. Anake boten ngoholi. Apa ndak ngoholi mbae? Aduh mbakku dadi ketua judi ya. Tak lulus mbae. Mbakku bagian ando-andoro ndak lulus. Ya. Niku beda nih Kanjeng Nabi karo ulama. Pun Kanjeng Nabi mendekati wafat. Bulan besar pas di hari Arafah niku ayat turun. Ayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan nikmatku kepada kalian. Dan pada hari ini aku sempurnakan agama untuk kalian. Dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Niki ayat terakhir. Mari niki ayat mudun pun boten wonten ayat malih. Karena ada pernyataan dari Allah, hari ini nikmat telah sempurna, agama telah sempurna, sahabat beriang gembira, bersukacita, seneng. Tapi ada satu sahabat justru menangis boten mari-mari sampai telung dino. Ada di kemah itu di Arafah, di Mina, 3 hari 3 malam beliau menangis terus. Sementara yang lain seneng krono nganggep agama sampun sampurno. Diparani kali sahabat-sahabat yang lain. Begitu diparani jenenge sahabat niku Abu Bakar. Hei Abu Bakar, sampean kok nangis? Ini kan agama sudah sampurna. Nikmat sudah sampurna. Allah sudah ridho Islam sebagai agama kita. Mengapa kalian nangis? Iya, karena kamu tidak tahu. Aku punya firasat Nabi tidak akan lama lagi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diibaratkan tugas sudah selesai.
Nabi sudah selesai menyebarkan agama, Nabi sudah selesai ngomong umat, sehingga Nabi tidak lama akan dipanggil. Niki singgari Abu Bakar nangis. Berarti ilmu Abu Bakar itu sangat dalam sekali. Sementara yang lain melihat apa adanya ayat, dikatakan Islam sudah sempurna, nikmat sudah sempurna, sahabat-sahabat sama senang. Padahal Abu Bakar memahami apabila sudah sempurna akan selesai tugas Kanjeng Nabi. Para hadirin, setelah itu di bulan Safar Mulut, Nabi mengumpulkan sahabat di Masjid Nabawi, di Masjid Madinah. Ketika itu pidatonya Nabi menakutkan. Apa kata Nabi? Siapa yang dulu pernah aku pukul, ayo berdiri. Aku minta supaya dikisos. Aku minta supaya dibalas hari ini, karena aku takut nanti di akhirat dituntut. Tidak satu pun sahabat yang berdiri. Kemudian ada lagi dawuh Nabi yang kedua, siapa dulu yang pernah aku pukul, aku minta keikhlasannya supaya kalian berdiri menghadap aku. Aku minta supaya dibalas hari ini juga. Tidak satu pun sahabat yang berdiri. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan, bila kalian cinta kepadaku, aku mohon kalian mau berdiri membalas pukulanku dulu. Lalu ada sahabat berdiri, namanya Ukasah. Maju, saya Nabi, maju Ukasah. Begitu Ukasah maju, ada di hadapan Nabi, Nabi mempersilahkan kepada Ukasah, wahai Ukasah, pukul aku, asal aku tidak dituntut nanti di akhirat. Apa kata Ukasah? Tidak ya Rasul, karena aku ingat ketika engkau pukul, aku tidak memukul dengan tangan ini, tapi engkau memukul aku dengan tongkat. Aku minta tongkat itu. Katanya Ukasah. Sahabat yang lain gergeten. Sahabat yang lain mangkel. Mosok Kanjeng Nabi kati digepuk karo tongkat. Nabi mengatakan, iya Ukasah, aku ingat ketika mau berangkat perang Badar, aku mau memukul kudaku mengenai perutmu. Kata Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi menyuruh sahabat namanya sahabat Bilal. Wa fi riwayatin sahabat Abdurrahman bin Auf. Wahai Bilal, ambilkan tongkatku di rumahnya Siti Fatimah. Bilal dengan cepatnya berangkat ke rumah Siti Fatimah. Begitu nyampe di rumahnya Siti Fatimah, sahabat Bilal uluk salam. Siti Fatimah keluar dan bertanya, ada apa engkau Bilal? Aku diperintah oleh Rasulullah untuk mengambil tongkat. Untuk apa tongkat itu Bilal? Nabi akan dipukul dengan tongkat itu oleh Ukasah. Fatimah memberikan tongkat itu, diambil, diberikan kepada Bilal. Ini Bilal tongkat Rasulullah. Bilal cepat-cepat berangkat ke Masjid Madinah, diikuti oleh Siti Fatimah. Ingin melihat bagaimana sahabat Ukasah tega memukul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya dia memberikan tongkat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tongkatnya ya Rasul. Dan Nabi dipegang, diberikan kepada Ukasah. Ini Ukasah tongkat yang pernah aku gunakan memukul engkau dulu. Persilakan aku pukul. Belum sempat memukul, tangan Ukasah dipegang oleh Sayyidina Umar. Ukasah, kamu jangan macam-macam dengan Rasulullah. Cukup aku kau pukul. Engkau memukul aku sama dengan memukul Rasulullah. Apa kata Rasul? Wahai Umar, duduklah kamu, duduk. Ini bukan persoalan engkau dengan Ukasah, tapi persoalan aku dengan Ukasah, dengan Allah. Wahai Umar. Sayyidina Umar terduduk tak terasa sambil menangis. Lalu Abu Bakar maju. Wahai Ukasah, jangan Rasulullah kau pukul, cukup aku kau pukul Ukasah. Kata Nabi Bakar, Abu Bakar, duduk kamu Abu Bakar. Ini bukan persoalan engkau dengan Ukasah,
tapi perusahaan aku dengan Ukasah, aku takut nanti di hadapan Allah. Abu Bakar pun duduk sambil menangis. Sahabat yang lain semuanya hening dan menangis. Lalu Sayyidina Hasan dan Husain berdiri mengatakan, wahai Ukasah, aku cucu Rasulullah, aku kesayangan Rasulullah, aku orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Engkau memukul aku sama dengan memukul Rasulullah. Aku ikhlas kau pukul, asal jangan Rasulullah yang kau pukul. Wahai Ukasah, kata Hasan dan Husain, duduk kamu cucuku Hasan Husain, ini urusanku dengan Allah dan Ukasah. Duduk Sayyidina Hasan dan Husain. Begitu duduk, Rasulullah mempersilahkan kepada Ukasah untuk memukul badannya dengan tongkat itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata Ukasah tidak mau memukul dengan tongkat itu. Tidak Rasul, aku tidak akan memukul dengan tongkat ini karena engkau dulu memukul aku. Aku sedang tidak berbaju. Aku mohon bajumu dilepas lebih dahulu. Nabi dengan cepatnya melepas baju. Karena takut kepada Allah, ingin dibalas sesuai dengan waktu, beliau memukul Ukasah. Dicoplok klambine pro hadirin. Ketinggal dodok ingkang wonten wulu tipise. Kelihatan perutnya piang putih. Sahabat semuanya menunduk sambil menangis. Nabi mempersilahkan, wahai Ukasah, aku ikhlas, pukul aku, asal besok jangan kau tuntut. Diangkat tongkat itu tinggi-tinggi oleh Ukasah. Ternyata tongkat itu dilempar ke belakang, dikecup perut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya sahabat menangis. Ternyata Ukasah tidak tega memukul Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, mengapa engkau berbuat seperti ini Ukasah? Iya ya Rasul, karena aku punya firasat sama dengan firasatnya Abu Bakar. Engkau tidak akan lama lagi meninggalkan kami, sehingga aku ingin sebelum engkau meninggalkan kami, bibirku mencium langsung ke perutmu, bibirku menempel langsung ke perutmu. Aku ingin bibirku mengecup perutmu. Sahabat semuanya bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa pandainya Ukasah mencari kesempatan. Begitu selesai Nabi bertanya, mengapa engkau berbuat begini? Jawabannya Ukasah, karena aku punya firasat engkau tidak akan lama lagi. Lalu Nabi mengatakan, bila kalian ingin tahu orang ahli surga, ini Ukasah orangnya. Langsung sahabat berhamburan mencium Ukasah karena dienas oleh Nabi ahli surga. Ternyata apa rahasianya? Cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menciumnya itu karena cinta, ngecupi karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan Sauban, itu karena cinta kepada Nabi. Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta ya Sauban, kamu akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Sahabat biyen kok babas cintai. Ngapunten, uyuh Kanjeng Nabi diumbe. Kanjeng Nabi ngoyo diwadai botol, hilang botolnya. Pun hilang, Nabi tanya, "Ndak kelihatan botol?" "Iya Nabi kelihatan." "Di mana?" "Di belakang rumah." "Ambilkan botol itu." Dipundut kali sahabat, ternyata sudah bersih. Lalu Nabi bertanya, "Kemana isinya?" "Saya minum Nabi." "Itu air kencing saya," kata Nabi. "Iya saya tahu Nabi." "Betul kamu minum?" "Iya." Nabi boten marah, nopo malih mengatakan rokok, syirik, najis, bid'ah. Tidak. Nabi malah mengatakan, jika engkau betul-betul meminum air kencingku, kamu tidak akan pernah sakit sampai mati. Ini bukan dalil air kencing itu suci. Kok sampean mulai iyo ya bapak mari mangan pete langsung semaput. Ini bukan dalil suci, ini dalil saking cintai sahabat sampai kebablas. Nabi tidak menyalahkan. Tidak menyalahkan.
kita disuruh meniru-niru Rasulullah seperti pada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jika kamu mengaku cinta kepada Allah, ikutilah aku. Disuruh niru-niru Kanjeng Nabi, maka kamu akan dicintai oleh Allah, akan diampuni dosanya oleh Allah. Niru-niru. Sahabat Abu Bakar satu saat melihat Kanjeng Nabi duduk di pinggir sumur, di bibirnya sumur, kaki Nabi dimasukkan ke dalam, digantungno, duduk di bibir. Lalu Abu Bakar duduk persis sama dengan duduknya Kanjeng Nabi, duduk di bibir sumur, kakinya dimasukkan juga ke dalam. Karena melihat lutut Nabi kelihatan, artinya jubah Nabi tersingkap. Abu Bakar ikut menyingkap jubahnya supaya persis dengan duduknya Nabi, kelihatan lututnya juga. Tidak lama Sayyidina Umar datang, melihat Kanjeng Nabi duduk seperti itu, ikut duduk sama, digantung no pisan nang jero, koron ketok denggolnya kelihatan lutut Nabi, dibuka jubahnya karena ingin sama dengan Nabi. Itu lah kita bagaimana? Ya kita monggo belajar nggih. Belajar Kanjeng Nabi berbakti sekali kepada ibunya. Nabi tidak menangi ibu karena ibunya meninggal pada usia Nabi 6 tahun. Tapi Nabi menangi ibu angkatnya, Siti Halimah As-Sa'diyah. Satu saat Siti Halimah As-Sa'diyah ini datang ke Madinah menjenguk anak angkatnya, itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu Kanjeng Nabi ketinggal, ibu angkatnya rawuh, surban yang dipakai ini dibeber, digelar demi sang ibu, padahal ini ibu angkat. Bagaimana andai kata yang datang itu ibunya sendiri, ibu angkate dicoplokno surban, boten digolekno sejadah, boten digolekno kloso, tapi surbane dicoplok demi sang ibu angkat. Umpama sing takon ibu dhewe kira-kira kaya apa? Padahal kata Ki Hamid Pasuruan, senengi wong tua nang anak suksese anak dunya akhirat. Ibu selevel wali kutub. Wali ono 40 wali abdal jenenge. Dukure wali abdal ono wali autat, dukure maning wali kutub, sultanul auliya. Ibu selevel itu. Maka ibu itu bisa merubah nasib anake. Kudu pinter nggih. Sampean anak-anak pinter ngape atine ibu bisa merubah nasib anak. Sering saya contohkan mengapa ayam itu kalau telur mesti pedok-pedok. Pedok. Karena melihat anaknya tidak ada kepalanya. Dindi ono ondok ondase. Ketok anaknya ndak ono sikile, ketok anaknya ndak ono siwiwine. Besok telur lagi seperti itu. Telur lagi sampai seperti itu. Nangis terus emboknya pedok-pedok. Tapi pada saat sudah selesai bertelur, ditopoi karo mboke. Tirakat yang namanya mbok itu tirakat, Bu. Nggih. Bu. Tirakat dianggremi yeremen jaring Madura. Sampai selikur dino ndak mangan, ndak ngombe, ndak keloyongan. Dikekepi anake ditopoi, cek nek anake padha bi anake betik liyane. Begitu selikur dino netes ono endase, ono siwine, ono sikil. Itulah hebatnya seorang ibu. Mau sing pinter nggih, sing pinter. Insyaallah dengan barokah ibu bakal sukses. Kula yakin bener. Kula lek susah ndak repot-repot. Ndak repot-repot langsung kula niku setunggal teng ibu, bapak pun sedo, nomor loro teng Ki Hamid, guru kula. Loro cukup wis. Mulai selesai persoalan. Ibu karo bapak, lek sono bapake, ibu bapak, lek pun boten wonten ibu tok, terus guru, nggih, gurune sampean. Sopo guru iku? Guru itu orang yang pernah mengajar walaupun satu huruf, walau harfan wahidah. Niku guru, mulyakno gurune, mulyakno wong tuwa luruh. Sekian niki wonten Habib Alwi, nanti sing panjang nggih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita semuanya pencinta Kanjeng Nabi dilebetaken swarga kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mlebu swarga
ora kepethuk Kanjeng Nabi apa gunane. Padha bi panjenengan mlebu teng acara kemanten kati kawin, kuwadene apik tapi calon bojone ndak ono. Susah napa seneng? Seneng napa senep? Mlebu kuwade tapi bojone ndak ono. Apa gunane kuwade apik? Mlebu swarga tapi ndak kepethuk bi Kanjeng Nabi. Padha bi wong kemantenan mboten kepethuk kalih kemantene nggih. Ndak seneng. Lek kepethuk Kanjeng Nabi, Masya Allah. Semanten wallahu muwaffiq lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.